Oh ya, selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Eh, saya Alis Lusiati, mahasiswa MMR 2019. Judul abstrak atau tulisan saya adalah Fenomena di Yogyakarta. Adapun latar belakang bahwa pandemi COVID-19 ini sudah terjadi di Indonesia sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, dengan mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi justru di tahun ini. Kemudian eh, itu terjadi di berbagai daerah dan tetapi pada tulisan ini khusus menyoroti lonjakan kasus di DIY pada gelombang kedua ini di mana pernah terjadi kasus baru itu dalam satu hari 2.731 sehingga rumah sakit yang berada di Yogyakarta ini mengalami kolaps di mana persediaan bed tidak mencukupi, per ICU 87,67%, kemudian isolasi 96,42%, tenaga kesehatan otomatis berkurang dan lebih-lebih kelangkaan oksigen. Kelangkaan oksigen ini dialami oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito sebagai rumah sakit yang paling besar dan berplat merah di Yogyakarta, sehingga menyebabkan kematian puluhan pasien dalam 24 jam. Hal ini terjadi kontradiksi ya, sementara di Indonesia merupakan negara paling dermawan sedunia berdasarkan dari eh, lembaga amal internasional di Inggris, yaitu Charities Aid Foundation pada 2021 dengan skor nilai World Giving Index tertinggi 69, yang sebelumnya pada 2018 ini adalah 59. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah mengeksplorasi dan menggambarkan peranan filantropi terhadap kelangkaan oksigen di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Jenis dan rancangan penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian: tempat Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito Yogyakarta, Dinkes DIY, Persi DIY, penyedia oksigen dan aparat TNI atau Polri pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021. Besar sampel dan teknik: 8 responden dengan purposive sampling berdasar kriteria yaitu pimpinan rumah sakit, filantropi rumah sakit, tenaga medis, pemangku kebijakan rumah sakit, Dinkes DIY, penyedia oksigen, perwakilan aparat TNI atau Polri, dan menggunakan teknik wawancara mendalam atau FGD. Untuk hasilnya dan pembahasan, yang pertama, identifikasi fenomena di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Gambaran umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta ini merupakan rumah sakit kelas A pendidikan dan juga merupakan rumah sakit rujukan nasional dengan sumber daya manusia mulai 3.021 orang per 2019 dengan jumlah bed 855 termasuk untuk pasien COVID. Kemudian visinya rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan dan penelitian. Misi pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang prima berfokus pada pasien dengan cakupan pangsa pasar global. Dua, menyelenggarakan pendidikan bermartabat yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat. Tiga, mengembangkan inovasi dan penelitian dalam berbagai bidang untuk mencapai pelayanan yang bermutu, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Empat, meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter, berbudaya, berbudi pekerti luhur, dan profesional untuk mewujudkan pelayanan yang unggul. Dengan moto, mitra terpercaya menuju sehat. Moto inilah yang menjadi daya dorong sumber daya manusia dalam melayani pasien COVID-19 bergejala berat dan kritis. Kemudian fenomena lonjakan pasien COVID di DIY, fenomena kejadian ini di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, di mana mengalami gelombang pasien dengan kondisi yang cukup berat. Kemudian pasokan oksigen habis, 10 ton oksigen yang tersedia tidak mencukupi sehingga terjadi krisis oksigen dan juga krisis lain. Rumah sakit pun kewalahan menerima pasien yang memerlukan oksigen dan menyebabkan pasien yang bukan COVID juga meninggal. Krisis oksigen mulai 2 pekan sebelumnya dan semua rumah sakit merasakan dampaknya. Kejadian fenomena pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2021, 60 pasien meninggal dalam 24 jam. Kejadian sangat memprihatinkan dan sangat menyita perhatian. Maka manajemen Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito dan tim berupaya untuk mengatasi masalah tersebut.
wawancara dengan Direktur dan Tim Humas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sajito, dari 63 pasien COVID-19 tersebut yang meninggal dalam 24 jam, 33 pasien meninggal karena perburukan pasca oksigen sentral krisis, tetapi pasien yang dalam kondisi berat tetap tersuplai oksigen. Sedangkan 30 pasien lain meninggal bukan karena perburukan pasca oksigen sentral krisis. Kemudian upaya filantropi rumah sakit atau tindakan cepat untuk mengantisipasinya, yang pertama, berkoordinasi dengan supplier oksigen yaitu PT Samator, PT Surya Gas, RSGM, Rumah Sakit Akademik UGM, FKG UGM. 2. Pengaturan ulang semua penggunaan oksigen yang dipakai pasien. 3. Mengirim surat permohonan ke Kemenkes RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Gubernur, Dinas Kesehatan, Persi, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Polda DIY. Kemudian untuk bantuan yang diperoleh dari filantropi adalah bantuan yang pertama 100 tabung dari Polda DIY, kemudian oksigen 47,6 ton per hari dari pemerintah pusat, oksigen 2 ton dari Kemenkes RI, 4. Pinjaman tabung oksigen dari RSA UGM, RSGM, FKG UGM. Kemudian 5. SDM dari BPBD untuk mengatur keruwetan pengurusan jenazah, pemulasaran jenazah, dan menenangkan keluarga pasien. Dari bantuan tersebut, 33 pasien meninggal yang tidak tersuplai oksigen sentral, tetapi tetap dapat tersuplai dengan oksigen tabung yang itu berasal dari bantuan oksigen tabung dari Polda DIY. Kesimpulan, yang pertama, peristiwa fenomena di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menjadikan filantropi sebagai peran utama dan memunculkan kebijakan baru, yaitu di mana pemerintah pusat mengambil kebijakan baru, A. Pengalian seluruh pasokan oksigen untuk kepentingan medis. B. Adanya pengiriman oksigen keluar Jawa dengan waktu yang cepat sekaligus pengiriman generator. C. Ada impor oksigen. 2. Peristiwa fenomena tersebut sebagai pembelajaran bersama berbagai pihak dan kesiapan filantropi rumah sakit beserta timnya dalam penanganan surge capacity COVID-19. 3. Terciptanya alat HFNC yaitu High Flow Nasal Cannula untuk mengurangi kepadatan pasien di ICU dan juga mengurangi biaya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.